Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang terhormat para hadirin, saya tidak dapat menemukan kata sambutan yang lebih baik selain sambutan universal yang damai. Assalamualaikum. Yang bila diterjemahkan mempunyai arti, semoga damai dan berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa diberikan kepada kita semua. Kami mohon maaf karena penundaan, karena kami mendapat permintaan dari orang-orang yang akan datang tapi dalam perjalanan dan sebentar lagi akan datang. Tapi sayangnya kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sungguh suatu kebahagiaan untuk menyambut satu dan semuanya di dalam diskusi ini yang penting, dan kami percaya bahwa partisipasi kalian semua malam ini akan memberikan hasil dan bermanfaat. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, kita memulai diskusi malam ini dengan pembacaan Al-Quran oleh seorang yang sudah tua, tapi seorang pembaca yang indah dari kitab Al-Quran, Sayyid Abdul Qadir, yang lahir di Suriah, tapi sekarang ini beliau tinggal di Cape Town. Saya persilakan Saudara Qadar untuk membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih. Untuk manfaat bagi mereka yang bukan dari Islam, pembaca tersebut disebut sebagai seorang hafiz. Ketika dia telah menghafalkan setiap ayat dari Al-Quran. Kebiasaan ini oleh orang Muslim telah memberikan hasil dalam menjaga kemurnian dari Al-Quran, sebagaimana telah disampaikan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga damai menyertainya. Oleh Tuhan yang Maha Kuasa melalui malaikat yang besar Jibril. Orang Muslim sangat yakin bahwa Al-Quran yang suci ini adalah kata-kata atau wahyu yang terakhir dari Tuhan. Saudara-saudara dan saudari sekalian, izinkan saya mengucapkan beberapa kata sebagai pembuka sebelum saya memanggil pembicara kita. Pidato pada malam hari ini haruslah dimengerti di dalam berbagai sudut pandang yang layak. Ini bukanlah kontes atau perdebatan dengan kaum agama Kristen. Tapi ini adalah percobaan atau usaha yang tulus untuk memulihkan kepada kemuliaan atau keagungan pesan yang ditakdirkan bersifat ketuhanan untuk semua manusia. Seseorang hanya perlu menunjuk kepada satu ayat berikut dari Al-Quran untuk mengerti betapa pentingnya kewajiban dan tugas bagi setiap muslim untuk memahami Al-Quran itu sendiri.
Al-Quran mengatakan, dan aku tidak dapat menemukan otoritas yang lebih baik lagi daripada Al-Quran. Surat 41 ayat 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Surat yang lain lagi, surat 16 ayat 125 dari Al-Quran. Dan ajaklah mereka, manusia, ke jalan Allah bersama kebijaksanaannya dan nasihatnya yang indah. Dan diskusikanlah bersama mereka dalam cara yang paling baik dan sangat ramah. Karena Tuhanmu paling mengetahui siapa yang telah tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat petunjuknya. Yang kedua, saudara-saudara, topik di dalam diskusi ini harus memberikan penjelasan kepada kita semua dalam kehormatan dan posisi yang baik. Terhormat yang mana Nabi Yesus di dalam terminologinya, atau dalam istilah Arab, Nabi Isa alaihissalam. Semoga damai dan berkah restu dari Allah selalu menyertainya. Dalam pandangan orang Islam dan pandangan dari orang-orang Muslim. Al-Quran menegaskan dan menjelaskan keajaiban yang mengitari kelahirannya, kehidupannya, dan kepemimpinannya yang sangat mulia, kenabiannya. Atau kerasulan dari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah batu permata dari setiap kepercayaan umat Muslim. Dongeng yang dibuat-buat dari Muslim sebagai anti-Kristen harus dengan jelas dihilangkan malam ini juga. Pada akhirnya, kita benar-benar sangat beruntung karena bersama dengan kita seorang sarjana yang sangat berpengalaman dan memiliki banyak pengetahuan, Tuan Didat, untuk menjelajah aspek yang sangat vital. Tuan Didat adalah seorang yang dikenal tidak hanya secara lokal, tapi juga internasional. Pertukarannya yang sebelumnya bersama dengan pengajar, pengkhotbah, dan para pendeta dari misi Adam telah mengubahnya menjadi pelajar, sarjana, dan prajurit yang berkomitmen dari Islam. Suatu kehormatan bagi saya untuk memanggil Tuan Didat untuk memberikan pidato kepada kalian. Setelah itu kalian bebas untuk memberikan pertanyaan apa saja kepadanya yang berhubungan dengan topik ini. Kami persilakan Tuan Didat. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dah. Allahumma ya mufattihal abwab, wa ya musabibal ahbab, wa ya dalilal hairin, tawakkaltu alaika ya rabbal alamin. Wafaddilal amri lallah, inna allaha mubashirun fil ibad. Bapak Ketua Rapat, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hanya baru saja sekitar 3 bulan yang lalu, untuk lebih tepatnya pada tanggal 5 Juni 1983 di SABC TV, pada akhir sebuah perdebatan tentang Islam dan Kristen, Bapak Ketua Rapat Tuan Bill Charmer memberi komentar. Dia mengatakan, saya pikir dapat dikatakan dari diskusi ini bahwa pada saat ini terdapat suatu akomodasi penyesuaian diri yang lebih dari Islam terhadap pendiri dari kaum Kristen, dari Kristen dan Islam. Apa yang penting sekali artinya dari itu adalah kita serikan itu kepada kalian, para penonton. Ini pada TV, dia bicara kepada penonton sekitar 2 juta orang atau lebih. Kami serahkan pada kalian, para penonton, untuk menentukan. Tapi saya benar-benar berpikir, Bill Charmer telah menyimpulkan, tapi saya benar-benar berpikir, kalian akan setuju bahwa itu adalah suatu hal yang baik, bahwa kita bicara bersama-sama. Ini adalah apa yang Bill Charmer dengan gayanya yang menarik mengatakan tentang sikap dari Muslim di dalam panel dan diskusi ketika menyimpulkan dari programnya. Dari pengaruh reaksi
yang telah saya terima, saya dapat dengan aman menceritakan kepada kalian bahwa lebih dari 90% dari penonton TV, ya hadirin sekalian, yang secara kebetulan adalah orang Kristen, mereka dengan senang tapi secara ragu-ragu terkejut. Kebanyakan dari mereka tidak dapat mempercayai telinga. Mereka berpikir bahwa mungkin orang Muslim sedang mencoba untuk memohon kepada orang banyak, bahwa mereka sedang mencoba, atau mereka sedang merayu orang Kristen yang senegeri mereka. Karena di dalam situasi bahwa kita sedang berada dalam umat Kristen Afrika Selatan, yang kebetulan hanya berjumlah kurang dari 2% dari jumlah total penduduk, bahwa kita dapat dikatakan sedang mencoba menggosok punggung umat Kristen, mencoba untuk membuat mereka merasa baik, sehingga mereka sebaliknya juga akan mencoba mengatakan beberapa hal yang bagus tentang Nabi Muhammad. Tapi dapat saya yakinkan pada kalian bahwa ketua pemimpin sidang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bahwa ini adalah jauh dari pikiran umat Islam. Umat Kristen kami yang senegeri sedang tidak sadar bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang bukan Kristen, yang membuat peraturan bagi para pengikutnya untuk percaya kepada Yesus. Tidak ada Muslim adalah seorang Muslim jika dia tidak percaya kepada Yesus. Apa yang kita percayai untuk mengatakannya dari dalam Al-Quran, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah salah satu pembawa pesan dari Tuhan yang paling hebat. Kita percaya bahwa dia terlahir secara ajaib tanpa campur tangan laki-laki manapun juga. Di mana banyak orang Kristen modern saat ini yang tidak percaya. Kita percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah Al-Masih. Dan kita percaya bahwa dia dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan seizin Tuhan. Dan dia menyembuhkan orang yang terlahir dalam keadaan buta dan yang sakit lepra. Ketika saya mendengar hal ini, bersama dengan teman Kristen yang lain sebangsa, mereka seolah mengatakan mengambil punggung belakang kita. Mereka berpikir bahwa kita mencoba untuk berbaik hati kepada mereka. Tapi harus ditunjukkan kepada mereka bahwa apapun juga yang kami orang Muslim katakan, kami mengatakan ini berdasarkan kitab suci Al-Quran. Di dalam bahasa kita sendiri, kita tidak pernah mengambil nama ini dari pembawa pesan yang hebat dari Tuhan, tanpa mengucapkan Hazrat Isa alaihissalam, yang berarti Prophet Yesus, semoga damai selalu menyertainya. Sebagaimana yang ketua sidang kita lakukan pada awalnya, mengacu kepada Yesus Kristus, dia selalu mengulang Hazrat Isa. Hazrat Isa berarti Prophet Yesus atau alaihissalam. Jika kita adalah orang yang terpelajar, Muslim yang terpelajar, jika mereka membicarakan tentang pembawa pesan atau nabi yang hebat, ucapan yang menghormati ini, jika dia hanya mengatakan Isa yang berarti Yesus, orang itu akan diusir dari pekerjaannya. Bagaimana seorang yang barbar dapat menyebut nama nabi yang hebat dari Tuhan tanpa istilah ucapan yang terhormat ini? Yesus Kristus disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama Yesus tidak kurang dari 25 kali. Sedangkan nama Muhammad yang terdapat dalam keseluruhan dari isi yang sangat banyak ini hanya 5 kali. 20 kali lebih banyak Yesus disebutkan namanya daripada nama Nabi Muhammad di dalam isi ini. Dia disebutkan sebagai Ibnu Maryam, putra dari Maria, sebagai Al-Masih, Sang Masyayah, Kristus, sebagai Rasulullah, pembawa pesan dari Tuhan, Abdullah, abdi Tuhan, dan sebagai roh dari Tuhan, sebagai kata-kata dari Tuhan, sebagai tanda-tanda dari Tuhan. Ini semua adalah ungkapan penghormatan yang diberikan kepada Nabi yang hebat ini. Tidak ada satupun pernyataan di dalam isi yang sangat banyak ini di mana yang akan diberikan suatu pengecualian oleh seluruh umat Kristen. Bahkan orang yang sangat sakit mentalnya tidak akan dapat memberikan pengecualian kepada satupun pernyataan tentang Yesus yang dibuat di dalam kitab suci ini, Al-Quran. Istilah yang digunakan adalah Isa. Mirip dengan yang digunakan orang Afrika, Isis. Kalian tahu ini adalah namanya dari bahasa Yahudi, Esau.
Yang klasik, Yehosua. Istilah ini, Yesus, adalah bentuk Latin dari kata Yahudi, yaitu Izo. Mereka membuatnya menjadi Latin atau membuatnya menjadi Helen dengan menambahkan huruf C dan S pada namanya. Sehingga membuatnya menjadi terdengar lebih seperti orang Yunani atau Romawi daripada orang Yahudi sebagaimana dia sebenarnya. Ketika dia lahir, dia diberikan nama oleh ibunya Izo. Dalam bahasa Arab, Isa. Sekarang, kita menyebutnya sebagai Kristus. Yesus adalah Kristus. Kita tidak ada Kristus yang lain lagi. Ketika pertama kali subjek persoalan ini diperbincangkan di tempat ini, lebih dari 1 dasawarsa yang lalu Kristus di dalam Islam, terdapat kekhawatiran yang besar di antara para misionaris Kristen. Mereka berpikir bahwa mungkin ketika saya mengatakan Kristus di dalam Islam, bahwa saya mungkin akan mengangkat topi saya, Kristus yang lain, atau keluar dari dalam kantong saya Kristus yang lain. Saya harus meyakinkan kepada mereka, seperti saya menunjukkan kepada kalian sekarang, bahwa kita tidak memiliki Kristus yang lain. Kristus di dalam Islam yang sedang kita bicarakan ini adalah Yesus Kristus. Beberapa dari orang berpikir bahwa kata Kristus memiliki persamaan arti dengan penyaliban. Karena orang Kristen selalu membicarakan tentang Kristus yang disalib, penyaliban Kristus. Sehingga mereka berpikir bahwa keduanya ini adalah istilah yang memiliki arti sama. Kristus berarti penyaliban. Saya ingin meyakinkan mereka bahwa ini adalah pengertian yang salah yang kalian punya jika kalian beranggapan seperti itu. Kata Kristus sama sekali tidak memiliki hubungan dengan penyaliban. Kecuali ini adalah yang diajarkan umat Kristen. Kata Kristus ini aslinya dari bahasa Yahudi, Mesaya. Dalam bahasa Arab, Masih. Dalam bahasa Arab, Masih. Dalam bahasa Yahudi, Mesaya. Yang memiliki arti disucikan. Pendeta dan raja disucikan. Berhubungan dengan kedudukannya. Sebagai yang secara sah diputuskan. Kata dalam bahasa Yunani untuk disucikan adalah Kristos. Dari kata Kristos, umat Kristen menghilangkan darinya kata os. Mereka memotongnya. Dan mereka menyisakan Christ. Sehingga itu sepertinya adalah nama yang unik. Christ sepertinya adalah nama yang unik. Padahal itu adalah istilah yang sangat biasa di antara orang Yahudi. Jika kalian memiliki kitab Injil kalian, saya akan memberikan pada kalian referensi di dalam buklet itu yang diberikan pada kalian. Kalian akan menemukan referensi di dalamnya di dalam buku Yesaya chapter 45 ayat 1. Tuhan yang Maha Kuasa, dia sedang membicarakan tentang seriusnya. Yang disucikan. Dalam bahasa Yunani akan menjadi Kristus. Dalam bahasa Yahudi akan menjadi Mesaya. Mesayahnya adalah serius. Kristusnya adalah serius. Jika kalian bisa membuang osnya dari nama Kristus sehingga menjadi Christ, jadi hal yang sama jika kalian melakukannya pada kata ini, yaitu disucikan dari bahasa Yunani. Dari buku Yesaya chapter 45 ayat 1, kalian akan temukan serious Christ. Dan ada banyak sekali referensi disucikan, dan kalian akan menemukan pendeta yang disucikan, pendeta yang disucikan. Sebuah pilar yang disucikan. Kata tersebut dalam bahasa Yahudi atau bahasa Yunani akan menjadi pilar Mesaya, pilar Kristus. Pendeta Kristus. Pot dan kursi Kristus. Demi Tuhan, tidak ada pernyataan yang lebih-lebihkan apa yang saya beritahukan kepada kalian kata demi kata. Terdapat ratusan tempat yang berbeda-beda dalam perjanjian lama di mana dapat kalian temukan kata disucikan. Di dalam aslinya Mesaya. Diterjemahkan menjadi bahasa Yunani Kristos. Sekarang, itu tidak bisa dengan cara apapun menjadi sebagai Yesus Kristus. Kristus berarti disucikan, berarti telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk posisinya, sikapnya, sebagai seorang pembaruan bagi kaum Yahudi. Sekarang pendapat tentang Kristus di dalam Islam berasal dari Kristus di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, jika kalian membuka daftar isinya, kebanyakan seperti yang saya punya. Di situ bersama dengan saya Al-Quran dari Abdullah Yusuf Ali,
Meja yang telah dipersiapkan di luar, mereka menjual ini. Ya, menjual ini. Pusat penyebaran juga memilikinya. Pusat-pusat buku Islam juga memilikinya. Dan buku ini telah kita memiliki kata untuk hal itu. Kita menyebutnya hadiah. Tapi di dalam bahasa Inggris saya tidak dapat mengatakannya bahwa ini dijual seharga 7 rand 50 sen. Satu volume dengan 2000 lembar halaman, tidak ada buku di dunia ini sebuah ensiklopedia yang dapat kalian beli hari ini 2000 halaman seharga 7 rand 50 sen. Itu adalah salah satu cara sebagai benar-benar gratis untuk semua sekolah, perguruan tinggi dan universitas dan perpustakaan umum. Setiap masjid dan madrasah gratis dari pusat penyebaran Islam. Dan jika kalian tidak mampu untuk membelinya, gratis bagi kalian. Kalian punya hak untuk memberitahu kepada kami mengapa kami harus memberikannya gratis. Tidak ada seorang pun yang mempunyai alasan lagi untuk mengapa tidak memiliki buku ini. Kalian peroleh buku ini dan membuka daftar isinya di bagian belakang. Kalian akan temukan pokok persoalan tentang Yesus di bagian J pada halaman 137. Yesus, Rasul yang benar. Surat 6 ayat 85. Kelahirannya dimuat di 2 tempat. Kerasulannya bagi Israel, murid-muridnya. Pengangkatan seperti Adam, tidak disalib, tidak lebih dari Rasul. Bukan Tuhan, diutus bersama dengan ajarannya, Injil, bukan putra anak Tuhan dan selanjutnya. 15 surat yang berbeda di dalam Al-Quran membicarakan pembawa pesan dari Tuhan yang hebat ini, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebagai tujuan kita malam ini, marilah kita mulai dari awalnya. Kelahirannya. Saya akan bukakan untuk kalian, kalian dapat membukanya di rumah, pada buku ini, surat 3 ayat 42. Begini bacanya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Oh Mary, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki 'alan nisa'il 'alamin." Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah memilih kamu, melebihkan kamu daripada seluruh wanita di dunia ini. Memilih Maria di atas seluruh wanita di dunia ini. Saya katakan kehormatan seperti itu tidak akan dapat ditemukan bahkan pada Mary, ibu dari Yesus, bahkan di dalam kitab Injil Kristen. Itu masih ada lanjutannya. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'ir ma'ar raki'in. Hai Maryam, sembahlah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang tunduk kepada Tuhanmu. Dzalika min akba'il ghaibi nuhihi ilaika. Ini adalah sebagian dari kabar gaib yang tidak terlihat yang kami wahyukan kepada kamu wahai Rasul melalui wahyu. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna atlamahum. Katanya padahal kamu tidak hadir dengan mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan menjaga Maryam. Ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dan kamu tidak hadir di antara mereka ketika mereka bersengketa. Ceritanya adalah bahwa ibu dari Maryam, dia mandul. Dan dia berdoa pada Tuhan untuk bisa memperoleh anak. Seperti juga Zakaria pada hari tuanya, dia berdoa agar bisa punya anak. Dan lahirlah John Sang Pembaptis. Ibu dari Maryam ini, dia juga berdoa agar bisa punya anak. Dan dengan kemurahan hati Tuhan, dia hamil. Lalu lahirlah seorang anak. Dan anak tersebut adalah Maryam. Dia menginginkan seorang putra, seorang anak laki-laki. Tapi bukannya seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan yang telah lahir. Dan dia telah membaktikan, dan dia telah bersumpah untuk mempersembahkan anaknya yang bertugas di kuil. Dan tidak ada seorang pun wanita yang seperti Maryam. Dia kecewa. Tapi apa yang harus dilakukan? Dia mengulur waktu. Ketika anaknya sudah cukup dewasa. Untuk diserahkan ke kuil. Ya, ke kuil, untuk mengurus kuil, mengurus para pendeta, dia membawa anak ini, Maryam. Dan terjadilah perselisihan di kuil. Semuanya ingin anak yang cantik ini, ingin menjadi wali laki-laki dari anak yang kecil ini. Dan terjadi perselisihan. Semua orang ingin anak kecil ini, sehingga mereka mulai mengundi dengan cara melempar anak panah. Seperti kita mengatakan kepala atau ekor atau angka saat melempar koin. Dan kemudian tiba giliran Zakaria, ayah dari John Sang Pembaptis. Bahwa dia telah tiba giliran untuk dia dan terjadi perselisihan.
Di antara orang-orang mereka mengatakan kamu curang. Apa yang bisa kita lakukan kalau kalian kalah? Mereka mengatakan kamu curang, terjadilah perdebatan. Sekarang Tuhan yang Maha Kuasa memperingatkan kita melalui ucapan Nabi Muhammad bahwa kalian tidak berdiri di sana. Oh Muhammad, kamu tidak berada di sana. Ketika mereka mengundi dengan anak panah, begitu juga kalian tidak ada di sana ketika mereka berselisih akan masalah itu. Dari mana kalian tahu? Jawabannya ada di dalam ayat itu sendiri. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Ini adalah sebagian dari kabar yang tidak terlihat yang kami wahyukan kepadamu, hai Rasul, melalui inspirasi atau wahyu. Diberikan, disampaikan melalui inspirasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi persengketaannya adalah para propagandis, lawan dari Muhammad, lawan dari Islam. Mereka bilang tidak, Muhammad membuat ini. Dia menyalin buku punya Yahudi dan Kristen. Dia mengatakan ini disampaikan pada saya melalui wahyu. Mereka bilang tidak, ini adalah buatannya sendiri. Untuk kepentingan perbedaan pendapat, malam ini saya akan setuju dengan musuh dari Islam yang mengatakan Muhammad yang menulis buku ini. Demi kepentingan perbedaan pendapat, meskipun mengetahui dengan baik bahwa ini bukanlah buatan dia. Kami percaya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, bahwa dia tidak bicara dengan pikirannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, itu tidaklah kurang merupakan wahyu yang dikirim padanya. Allahumma sadidul quwa, dia diajarkan oleh yang Maha Kuasa. Mengetahui dengan sangat baik bahwa ini adalah inspirasi wahyu dari Tuhan. Untuk kepentingan argumen, kami akan setuju dengan musuh bahwa Muhammad yang mengarang buku. Sebaliknya, saya hanya meminta sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah. Saya ingin kalian sependapat dengan saya, baik kawan maupun lawan, bahwa Muhammad adalah orang Arab. Ada masalah? Satu-satunya hal yang saya ingin kalian setuju dengan saya adalah bahwa Muhammad adalah orang Arab. Bahwa dia bukan orang India, dia bukan orang Afrika, dia bukan orang Cina, dia bukan orang Eskimo. Apa saya meminta terlalu berlebihan? Tidak. Bahwa Muhammad adalah orang Arab. Itu saja. Orang Arab ini menceritakan kepada orang Arab yang lain bahwa seorang wanita Yahudi, ibu dari Yesus, dia terpilih dari semua wanita di seluruh dunia. Mengapa dia ingin keluar dari jalannya sendiri dan menghasut orang-orangnya sendiri? Mengapa dia harus melakukan hal tersebut? Ketika para orang Yahudi sedang memandang rendah kepada saudara-saudara Arabnya selama 3.000 tahun. Mereka memanas-manasi bahwa ayah Ibrahim memiliki 2 orang istri, Sarah dan Hazar. Dan mereka adalah anak-anak dari Sarah melalui Ishak. Dan para orang Arab adalah keturunan dari Hazar melalui Ismail. Dan orang-orang Arab dianggap sebagai orang-orang dari keturunan yang rendah mutunya. Siapa orang Arab? Ya, mereka adalah dilahirkan oleh wanita Afrika. Kalian tahu mereka sudah mengangkat masalah itu dari awal. Orang Yahudi yang sama, mereka membisik-bisiki menentang Musa ketika ia mengambil orang Ethiopia sebagai istrinya. Itu ada di dalam kitab Injil, lalu Tuhan memberikan Maryam penyakit kusta. Dan dia tidak sembuh-sembuh sampai dia bertobat. Karena sifat rasisme mereka. Perlakuan yang sama terhadap saudara-saudara Arab kita. Bahwa mereka adalah keturunan dari wanita bayaran. Mereka dipandang rendah selama 3.000 tahun. Namun orang Arab ini, Muhammad SAW, dia mengatakan bahwa seorang wanita Yahudi, ibu dari Yesus, dia telah terpilih dari semua wanita di seluruh dunia. Bukan ibunya sendiri, atau istrinya, atau anak perempuannya, Fatimah, yang mana kami para muslim percaya sebagai pemimpin wanita pertama yang akan masuk surga. Tidak. Maryam itu ibu dari Yesus, adalah yang terpilih dari semua wanita di seluruh negara. Saya katakan, buatlah itu sebagai perhitungan. Pikirkan hal itu, mengapa orang Arab dapat keluar dari jalannya dan memprovokasi orang-orangnya sendiri dan menghormati seorang wanita Yahudi. Sebagaimana beberapa orang akan mengatakan, seorang wanita dari oposisimu, sebuah bangsa yang menentang Arab, mengapa dia harus melakukan hal tersebut? Kecuali dia telah diperintahkan untuk mengatakan itu, untuk melakukan itu. Itu sebenarnya, ini adalah apa yang dia katakan, bahwa itu telah disampaikan pada saya melalui wahyu. Itu bukanlah apa yang ingin saya katakan. Ini disampaikan kepada saya dan saya tidak memiliki pilihan lain kecuali memberikannya kepada kalian sebagaimana saya telah menerima pesan tersebut. Ayat 45, surat ketiga ayat 45. Itu masih berlanjut. Ishak. Sebentar Tuan, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Anda.
Kenapa Muhammad? Maaf, Nyonya. Akan ada waktu untuk memberikan pertanyaan. Izinkan pembicara untuk melanjutkan. Nanti ada sesi terakhir pertanyaan. Aku mohon pengertiannya. Surat ketiga ayat 45. Itu masih berlanjut tentang kelahiran dari Yesus. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, innallaha yubashiruki bikalimatim minhu, bahwa Allah memberikan padamu kabar yang menggembirakan, berita baik dari kalimat yang datang darinya. Ismuhul Masih, namanya akan menjadi Al-Masih, diterjemahkan sebagai Kristus. Ismuhul Masih, Isa bin Maryamu, Nabi Isa putra dari Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah, seorang yang terhormat di dunia ini dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan. Di mana orang Kristen akan menyebutnya sebagai duduk di tangan kanan Tuhan. Banyak orang yang salah mengerti, berpikir bahwa Tuhan yang Maha Kuasa duduk pada sebuah kursi yang megah, sebuah singgasana, dan Yesus duduk di sebuah kursi lain yang kecil di sampingnya, seperti seekor kutu kecil atau molekul. Bayangkan, jika Tuhan yang Maha Kuasa duduk pada sebuah singgasana secara fisik, maka Yesus, dia bahkan tidak akan seperti sebuah noda. Tidak ada kehormatan, tidak. Yang dia maksudkan adalah di dalam bahasa Timur, ketika kita mengatakan duduk sebagai tangan kananku, itu tidak berarti secara harfiah duduk di tangan kananku. Itu adalah posisi dari penghormatan. Al-Quran mengatakan bahwa dia akan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan. Bukan secara fisik, bukan secara geografis, tapi secara spiritual. Wa qaumun nasa, dan dia akan bicara kepada orang-orang. Fil mahdi wa kahlan, anak-anak yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Wa minas solihin, dan dia termasuk ke dalam orang-orang yang benar. Ini adalah sebuah ramalan. Berita baik telah diberikan bahwa anakmu ketika lahir, dia sudah dapat berbicara. Dan sebagai orang dewasa itu normal, alami. Tapi sebagai bayi, ketika masih kecil, dia akan diberikan kemampuan. Dan kita menemukan pemenuhan dari ini, ramalan ini. Ya, ramalan ini. Dalam waktu hitungan bulan. Dari kabar baik ini yang diberikan kepada dia, kepada Maryam. Dalam waktu hitungan bulan. Dan kita menemukan hal ini di dalam Al-Quran. Dalam surat yang disebut surat Maryam, yang memiliki arti bab Mary. Surat ini 19 dinamakan sebagai penghormatan terhadap ibu dari Yesus Kristus. Surat Maryam, bab Mary. Kalian tahu di dalam keseluruhan buku yang banyak ini, tidak ada bab dengan nama ibunya Muhammad atau istrinya atau anak perempuannya. Dapatkah kalian bayangkan? Tapi di dalam surat 19 adalah penghormatan dari nama dari ibunya Yesus. Surat Maryam, surat 19. Itu memberitahukan kepada kita. Ada ayat 27. Aku akan memulainya. Bahwa setelah kelahiran dari anak itu dan keadaan sekitar yang aneh, dia telah mengasingkan diri ke tempat yang terpencil jauh di timur. Tidak ada Jose sang tukang kayu di dalam Al-Quran. Kalian tahu Jose sang tukang kayu? Tidak ada disebutkan sama sekali tentang Jose sang tukang kayu. Ini adalah sebuah kelahiran yang menakjubkan dan itu membicarakan tentangnya secara luar biasa. Tidak ada silsilah keturunan dari Yesus. Seperti yang kita temukan di dalam perjanjian baru, di dalam ajaran Saint Matthew, ajaran Saint Luke. Di antara keduanya mereka memberikan kepada orang ini pembawa pesan yang hebat dari Tuhan. 66 ayah dan kakek. Ya, 66 ayah. Seorang anak yang lahir secara menakjubkan, mereka keluar dari jalan untuk memberikan padanya silsilah keturunan. Al-Quran sama sekali tidak membicarakan tentang silsilah keturunan apapun. Itu tidak menyebutkan Jose sang tukang kayu. Jadi keadaan sekitar dari gambaran saat itu secara khusus adalah amat tidak ternoda. Dia mengasingkan diri ke tempat jauh di timur sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Dan setelah kelahiran dari anaknya dia kembali. Tentu saja tanpa rasa malu dengan membawa anak bayinya di dalam gendongan tangannya. Fa'atats bihi qaumaha tahmiluhu. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya di dalam tangannya. Qalu, mereka berkata, ya Maryamu, hai Maryam,
Laqad ji'tu syai'an fariya. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu hal yang luar biasa. Mereka terkejut, mengetahui dengan sangat baik bahwa dia belum menikah. Dari mana dia membawa anak ini berasal? Mereka mengisyaratkan sebagai anak haram. Dari mana kamu memperoleh anak itu? Tanpa malu dia mempertunjukkan di desa. Ya ukhta Haruna, katanya, hai saudara perempuan Harun, yang berasal dari keturunan yang mulia dari Harun. Saudara dari Musa, kaum Levit, ya kaum Levit, kelas pendeta di antara Yahudi. Kamu termasuk dari keluarga pendeta dan keluarga yang mulia. Ya ukhta Haruna, makan abukin ra'ausin, wa makanat ummuki baghiyah. Ayahmu bukanlah orang yang jahat, dan begitu juga ibumu bukanlah seorang pezina. Mengacu kepada, dari mana kamu memperoleh anak haram ini? Apa yang harus dia lakukan? Apa mereka mau mendengarkan penjelasan darinya? Maukah kalian mendengarkan penjelasan dari anak perempuan kalian jika dia mengatakan pada kalian bahwa ayah, aku mendengarkan suara-suara dan sekarang anak ini telah lahir ayah? Kalian akan percaya? Percaya? Mereka tidak dalam keadaan untuk mendengarkan cerita semacam itu. Apa yang harus dilakukan? Dia hanya menunjuk kepada bayinya. Fa'asarat ilaih, kata Al-Quran. Maka dia hanya menunjuk kepada anaknya dan berkata, tanyalah kepadanya. Dia tahu bahwa ini bukan anak biasa. Tanyalah padanya. Mereka berkata, qalu kaifa yukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana caranya kami bisa bicara dengan anak yang masih dalam ayunan? Seorang bayi bagaimana bisa? Dan dengan sebuah keajaiban, dia dapat bicara. Dari dalam gendongan tangan ibunya dan membela ibunya dari penonton yang tidak percaya kepadanya. Dia mengatakan, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Athaniyal kitab, dia telah memberikan padaku Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan dia telah menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa barran biwalidati wa lam ja'alani jabbaran syakiyya. Dia berkata, aku sesungguhnya hamba Allah. Dia telah memberikan kepadaku Alkitab dan telah menjadikanku seorang nabi. Dan dia telah menjadikanku seorang yang berkata di mana saja aku berada sehingga... Ya, dan dia telah memerintahkan untukku berdoa dan bersedekah selama aku masih hidup. Dan dia telah membuatku baik kepada ibuku dan tidak menjadikanku sombong lagi celaka. Dia telah membuatku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku sombong lagi celaka. Ini adalah keajaiban yang pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus menurut kitab suci dari Islam ini. Dia membela ibunya dari para penonton yang tidak mempercayainya. Sebagai seorang bayi yang lahir dari gendongan tangan ibunya. Saya ingin kalian membandingkan keajaiban pertama dari Yesus ini dengan keajaiban pertama dari Yesus yang dilakukan menurut kitab suci Alkitab Injil. Kalian tahu keajaiban apa? Itu adalah pesta pernikahan dari Kana. Kalian membacanya di dalam ajaran St. John. Bahwa Yesus dan muridnya telah pergi ke sana. Dan di sana mereka kekurangan minuman anggur. Ya, minuman anggur. Lalu ibunya datang kepadanya. Dia berkata, hai anakku, dengan mengetahui bahwa dia adalah Tuhan dengan kekuatan yang misterius. Tuhan telah memberikan padanya kekuatan spiritual. Bahwa dia dapat melakukan keajaiban. Sehingga dia datang kepadanya dan dia berkata, hai anakku, orang-orang ini kekurangan anggur. Bantulah mereka, berbuatlah sesuatu untuk mereka. Sehingga Yesus menjawab dan berkata, wanita, hai wanita, apa yang harus kulakukan terhadapmu? Waktuku masih belum tiba. Tapi berhasil dibujuk, dia mengubah air menjadi minuman anggur. Dan semenjak itu, minuman anggur telah mengalir bagaikan air di dalam kesangsian Kristen. Tahun lalu, negeri kita yang indah, rakyat kita yang baik menghabiskan 2.000 juta rand untuk alkohol. Tahun lalu, rakyat kita yang baik menghabiskan 2.000 juta rand untuk berjudi. Dan masih saja, kalian lihat pada TV lagi dan lagi beberapa acara tentang yang lain, tentang yang pincang, tentang yang lumpuh, tentang yang buta. Mereka tidak punya cukup uang, kita tidak punya cukup uang, pemerintah tidak punya cukup uang. 2.000 juta dihabiskan hanya untuk alkohol saja. Tahun lalu, di negara kita. Keajaiban pertama di dalam Al-Quran, dia membela ibunya. Sebagai seorang bayi. Keajaiban pertama dalam kitab Injil, dia mengubah air menjadi minuman anggur. Ya, mundur kembali kepada catatan
Kita telah mencapai ayat 45, 46, ayat 47. Ketika berita baik ini diberitakan kepada Maryam tentang kelahiran dari putranya. Dia berkata, qalat rabbi anna yakuluni waladun walam yamsasni bashar. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana caranya aku bisa mendapat anak laki-laki ketika tidak seorang pun menyentuhku? Sehingga malaikat berkata sebagai jawaban, qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Meskipun begitu, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa idza qada amran, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah lalu jadilah. Ini adalah konsep dari Muslim tentang kelahiran Yesus. Bagi Tuhan untuk menciptakan seorang Yesus tanpa ayah manusia, cukup berkehendak, maka apa saja akan terjadi. Jika dia ingin menciptakan jutaan Yesus tanpa ayah, tanpa ibu, maka dia hanya perlu menghendakinya saja untuk menciptakannya. Ini adalah apa yang kami percayai tentang kemahakuasaan dari Tuhan di dalam Islam. Saya mendapatkan kesempatan untuk memberitahukan hal ini kepada seseorang ketua dari Rumah Kitab Injil di Johannesburg. Saya pernah pergi ke Johannesburg dalam salah satu dari perjalanan saya yang biasanya, dan saya pergi ke sebuah rumah kitab Injil. Saya tertarik pada kitab Injil Indonesia. Saya punya alasan untuk ke sana. Jadi saya pergi dan memperolehnya di sana, di rumah kitab Injil di Bourbon. Tidak memilikinya, jadi saya pergi ke Johannesburg. Dan saya menemukan sebuah kitab Injil Indonesia. Dan ketika saya sedang membaca-baca, benar-benar ini isi volume yang besar. Lebih besar dari ini. Ya, dari ini. Perjanjian baru dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Berdamping-dampingan. Bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Jadi ketika menangani hal ini, saya tidak tahu bahwa saya sedang diperhatikan. Dan ketua dari masyarakat kitab Injil datang kepada saya melihat tutup kepala saya ini dan jenggot saya. Dia merasa tertarik atau dia merasa kalau dia tertantang di rumah kitab Injil, sehingga dia datang kepadaku dan memulai percakapan dengan saya. Dia mengatakan minat saya kepada kitab yang besar itu dan sangat mahal. Jadi saya mengatakan padanya bahwa saya tertarik kepada semuanya, semua pembanding agama, dan terdapat sesuatu yang saya spesial. Jadi saya katakan padanya bahwa saya tertarik kepada agama pembanding dan terdapat sesuatu yang spesial di dalamnya yang ingin saya cari. Jadi sehingga, lalu saya duduk di samping meja dia, minum teh bersama dengannya, saya mulai memberitahu dia tentang ketertarikan saya pada masalah ini. Bahwa kami Muslim, kami percaya kepada Yesus. Kami percaya bahwa dia adalah salah satu dari pembawa pesan yang hebat dari Tuhan. Dan orang itu tampaknya bersifat ragu-ragu. Kalian tahu, hanya Takzim yang sedang pensiun yang dapat menjadi ketua dari perkumpulan kitab Injil. Dia jauh lebih tua dari saya. Lalu, saya tidak tahu apa dia masih hidup. Takzim Dankis. Dia bersifat ragu-ragu, jadi saya mulai membacakan padanya Al-Quran dalam bahasa Arab dan memberitahukan padanya artinya. Dimulai dengan, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat ketika saya mencapai ayat ini, bagi Tuhan untuk menciptakan dia hanya perlu untuk menghendakinya maka akan tercipta. Dan Tuhan akan menetapkan dia sebagai rasul kepada anak-anak Israel. Mengajarkan padanya hukum dan wahyu. Dan dia dapat menghidupkan orang yang sudah mati dengan seizin Tuhan. Dan dia dapat menyembuhkan orang yang terlahir buta dan berpenyakit lepra. Takzim Dankis sangat gembira. Dia mengatakan, Anda tahu, ini sama dengan buku saya. Apa yang saya bacakan kepadanya di dalam Al-Quran dengan hafalan yang saya ketahui, dia mengatakan ini sama dengan yang ada di dalam buku saya, di dalam Injil. Saya berkata, ya, dari mukanya memang sama. Tapi saya bilang, Anda tahu, jika kita menganalisanya dengan sungguh-sungguh, Anda akan menemukan bahwa perbedaan antara apa yang telah Anda baca di dalam Injil dan apa yang saya bacakan untuk Anda adalah kapur dan keju. Kalian tahu istilah ini, kapur dan keju? Yang bukan orang Amerika mungkin tidak mengerti. Kalian tahu itu karena mereka tidak terbiasa dengan kapur lagi. Mereka mengatakan crayon. Jadi jika kalian mengatakan kapur dan keju, generasi yang lebih muda tidak pernah mendengar tentang kapur. Itu memiliki arti terpisah jauh, sangat bertentangan, yang satu dengan yang lainnya. Kapur dan keju. Dia berkata, bagaimana dapat berkata seperti itu? Saya bilang, lihatlah, akan saya peragakan kepada Anda. Pada permukaannya, jika seorang Kristen mendengar apa yang baru saja saya katakan, tertulis di dalam bahasa Inggris, tanpa teks Arabnya. Lembaran kertas dengan ayat-ayat ini saya kutip untuk kalian.
Dia mengambilnya dalam 1000 tahun, orang Kristen tidak akan pernah menduga bahwa dia sedang membaca Al-Quran dalam waktu 1000 tahun. Jika dia membaca apa yang telah saya bacakan pada kalian, dia akan berkata, mungkin ini adalah versi saksi Jehovah. Jika dia belum pernah melihatnya, mungkin itu adalah versi Katolik Roma. Jika belum pernah melihatnya, mungkin itu adalah versi terjemahan yang baru dan selanjutnya. Kitab Injil yang hidup, jika dia belum pernah melihatnya, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia sedang membaca Al-Quran. Dia pergi sangat berdekatan dengan yang lainnya. Tapi saya bilang ketika Anda membandingkan kapur dan keju ini. Jadi apa yang Anda lihat, apa yang Anda temukan, saya berkata lihatlah. Ketika berita baik diberikan kepada Mary, ibu dari Yesus, di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil, dia berkata bagaimana ini dapat terjadi ketika aku tahu tidak seorang laki-laki pun, maksud saya secara fisik. Saya tahu tidak seorang laki-laki pun. Di dalam Al-Quran, idh qalati rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Dia berkata, ya Tuhanku, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan seorang anak laki-laki tanpa seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Satu-satunya perbedaan adalah pilihan dari kata-kata. Apa itu tidak ada seorang laki-laki pun, atau aku tidak tahu seorang laki-laki, keduanya berarti secara fisik, secara seksual. Tapi jawaban terhadap hal ini, pertanyaan darinya adalah yang menyatakan. Kita diberitahukan di dalam ajaran dari Saint Luke, bahwa malaikat berkata, dan Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kekuatan dari yang tertinggi akan menelanmu. Saya hanyalah mengutip. Saya memberitahukan kepada Takzim Dankes bahwa Anda memberikan sebuah tongkat kepada ateis, agnostik, komunis untuk memukul kalian. Karena dia akan bertanya kepadamu, bagaimana caranya Roh Kudus datang kepada Mary? Bagaimana? Bagaimana caranya yang Maha Kuasa membayangi dia? Bagaimana? Kita tahu bukan itu artinya. Kalian tahu itu secara hiasan saja, tapi bahasanya datang kepada bahasa. Roh Kudus datang kepadanya dan kekuatan dari yang tertinggi akan membayangi dia. Di dalam Al-Quran, hal yang sama juga dibicarakan. Tapi bahasanya, wa idza qada amran, kapan saja ketika dia memutuskan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia hanya cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Bagi Tuhan untuk menciptakan, dia hanya perlu untuk menghendakinya saja, maka akan tercipta. Tidak perlu bagi Roh Kudus atau siapapun datang kepada Mary dan membayangi dia. Bahasanya. Dan yang terkenal Billy Graham, beberapa tahun yang lalu di Kings Park, saya ada di sana bersama dengan sekretaris saya. Ya, kami ada di sana. Dan dia menguraikan kelahiran dari Yesus ini. Dia mengatakan, dan Roh Kudus datang dan membuat Mary hamil. Bagaimana caranya? Billy Graham yang hebat membuat Mary hamil. Al-Quran mengatakan bagi Tuhan untuk menciptakan dia hanya perlu menghendakinya saja, maka itu akan tercipta. Tapi apa yang dibuktikan oleh kelahiran yang ajaib ini? Apakah itu membuat dia menjadi Tuhan? Atau menjadi anak keturunan Tuhan? Kita bilang tidak. Al-Quran mengatakan inna masala Isa indallahi kamasali Adama. Dikatakan kemiripan dari Yesus dibandingkan dengan Tuhan adalah seperti dengan Adam. Salakahu min turabin, yang menciptakan Adam dari debu. Tsumma qala lahu kun fayakun, dan dia mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Jika Yesus menjadi Tuhan atau menjadi anak keturunan Tuhan karena dia tidak memiliki ayah, maka Adam akan menjadi Tuhan yang lebih hebat lagi karena dia tidak memiliki ayah dan ibu. Ini adalah argumentasinya. Jika ini menjadikan Yesus Tuhan karena dia tidak memiliki ayah duniawi, kalau begitu ayahnya adalah ayahnya Adam. Tuhan. Jadi dia anak Tuhan sebelumnya yang lebih unggul daripada Yesus. Ya, daripada Yesus. Ini adalah apa yang dikatakan Al-Quran dan kalian percaya semuanya. Bahwa Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Tapi orang Kristen, misionaris, mereka mengatakan tidak. Kalian tahu, Adam diciptakan dari debu tanah. Dia diciptakan, tapi Yesus adalah dilahirkan. Dia diperanakan oleh Tuhan. Dan saya telah bertanya kepada orang-orang terpelajar, para didi, para master dari teologi, para pendeta, saya mengatakan permisi, saya mohon maaf. Maukah Anda sekalian menjelaskan kepada saya? Ketika kalian mengatakan keturunan itu bukanlah diciptakan, apa yang hendak kalian tekankan? Saya ingin tahu.
Saya ingin kalian memberitahukan padaku apa yang sedang kalian ingin katakan padaku. Kalian mengatakan memperanakan itu bukanlah dibuat atau diciptakan. Dan dalam waktu 40 tahun saya tidak pernah bertemu dengan seorang pun orang Inggris yang terpelajar yang pernah mengajukan itu untuk menjelaskan apa sebenarnya. Bukan berarti mereka tidak tahu. Tapi ketika kalian mengatakan menjelaskan, kalian mencoba mengakumulasi keturunan itu bukanlah diciptakan. Saya bilang tolong jelaskan apa maksudnya. Itu seharusnya adalah orang Amerika. Mereka memiliki pemberani orang-orang Amerika itu. Orang Amerika ketika saya mengajukan pertanyaan itu, mereka mengatakan menjadi bapa oleh Tuhan. Saya bilang apa? Mereka bilang tidak, saya tidak bermaksud itu. Anda bertanya padaku apa artinya, saya menjelaskan apa artinya. Artinya adalah menjadi bapa oleh Tuhan. Tapi Adam diciptakan dari debu tanah. Sehingga saya mengatakan, lihat, masih ada lagi yang lain. Superman. Di dalam buku kalian kitab Injil. Di dalam buku Yahudi. Ayat 7, buku Yahudi, itu adalah nama dari buku catatan dari kitab Injil. Buku Yahudi. Ayat 7, itu membicarakan tentang Melchizedek. Pendeta tinggi dari Salam. Salam, salam, Islam. Pendeta tinggi dari Salam. Kepada siapa Abraham memberikan pajak? Pajak-pajak dia membayar zakatnya kepada pendeta ini. Dan Paul memberitahukan kita bahwa tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa permulaan, tanpa akhir, tanpa keturunan, dibuat seperti mereka putra-putra Tuhan. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa akhir, tanpa permulaan, tanpa akhir, dan tanpa keturunan. Tolong jelaskan pada saya yang bisa menjadi seperti itu kecuali Tuhan itu sendiri. Hanya Tuhan yang bisa tanpa awal dan tanpa akhir. Ada memiliki awal dan dia memiliki akhir. Dan Yesus jelas kelihatan. Dia memiliki awal di dalam kandang. Dan kalian diberitahukan di dalam ajaran Saint Luke. Bahwa ketika dia berumur 8 hari. Dia disunat dan dinamakan Yesus oleh malaikat ketika dia sedang berada di dalam kandungan ibunya. Dan itu berarti memiliki awal. Dan menurut orang Kristen dia meninggal di salib. Sehingga dia memiliki akhir yang nyata. Orang ini Melchizedek. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa keturunan, tanpa awal dan tanpa akhir. Saya bilang pujalah dia. Orang itu harusnya disembah. Tapi tak seorang pun yang mengatakan pernah mendengar tentang dia. Saya mengatakan hal yang sama ketika saya menunjukkan hal ini kepada orang yang terpelajar tentang agama Kristen. Saya bilang lihat. Dan mereka tampaknya baru pertama kali melihatnya. Belum pernah melihatnya. Saya bilang itu ada di sana. Anda membacanya apa yang telah Anda baca? Yahudi. Saya bertanya kepada pendeta-pendeta, dikatakan antara dua versi ini, yang satu versi Al-Quran dari kelahiran Yesus dan yang satu lagi versi kitab Injil dari kelahiran Yesus. Saya bertanya yang mana yang Anda lebih suka untuk Anda berikan kepada anak perempuan Anda. Dan dia pada akhirnya mengarah pada kerendahan hati dan dia mengatakan saya lebih suka untuk memberikan kepada mereka adalah Al-Quran. Orang itu jujur saja, dia rendah hati. Saya lebih suka untuk memberitahukan versi Al-Quran. Tapi orang-orang tidak ingin memilikinya, tidak ingin melihatnya dan menyentuhnya. Saya bertemu dengan beberapa orang yang sakit di kantor saya pagi ini. Mereka pendeta dari gereja Pentikostus. Pagi ini di kantor saya. Dan saya bertanya apakah mereka pernah melihat Al-Quran? Mereka bilang tidak. Saya bilang jika kalian belum pernah membaca Al-Quran. Mereka bilang tidak. Aku tidak ingin menyentuhnya. Buku ini. Ribuan juta orang di dunia sekarang hari ini yang mengambil buku ini sebagai otoritas sumber hukum. Bahkan hanya dari sekedar rasa ingin tahu saja. Kalian seharusnya melihat buku ini jika kalian ingin mengerti mentalitas dari ribuan juta orang ini. Pikiran sehat menuntut kalian untuk melihat buku ini. Akal yang sehat. Kalian seharusnya tahu apa yang orang itu pikirkan. Mereka bilang tidak pernah menyentuhnya. Mereka tidak pernah menyentuhnya. Orang-orang yang sakit. Penyakit yang tidak bisa diobati lagi. Saya bilang hanya dari sudut pandang secara keseluruhan. Lihatlah di dalam universitas kami. Mereka mengajari anak-anak kita untuk menganalisa tentang aliran modal oleh Karl Marx. Di dalam negara buku tersebut dilarang. Tapi dalam kampus kami ada pelajaran yang diharuskan untuk mempelajarinya. Mereka ingin tahu bagaimana cara memberikan perlawanan penyakit tersebut. Jika kami sakit, para kaum muslim, jika kami sakit, jika kalian ingin mengerti penyakit kami, ini adalah bukunya, ini bukunya. Ini menceritakan kepada kalian mengapa kami sakit, apa yang kita bicarakan. Mengapa kita mengatakan apa yang sedang kita bicarakan? Tapi jika kalian tidak punya akses kepada buku ini, jika kalian tidak ingin melihat buku ini, bagaimana caranya kalian bisa melawan penyakitnya? Bukan penyakit siapa-siapa. Penyakit itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati.
Jadi apa yang membuat kita berbeda? Perbedaan yang utama dari Muslim dan orang Kristen adalah ketuhanan dari Kristus. Kami mengatakan dia adalah satu dari pembawa pesan yang hebat dari Tuhan. Dia terlahir dengan ajaib, dia dapat menghidupkan orang mati, dia dapat menyembuhkan penyakit orang yang buta sejak lahir, dan orang yang menderita penyakit lepra. Kita berjalan bersama-sama. Perpisahan dari caranya adalah ketika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang turun ke bumi sebagai seorang laki-laki. Dia adalah penjelmaan Tuhan. Tuhan mengambil bentuk dengan daging manusia. Kami Muslim, kami mengatakan bahwa Tuhan tidak mengambil perwujudan. Dia tidak mengambil bentuk manusia. Ini adalah pertempuran kita. Jadi apa yang menjadikan dia Tuhan? Lihat kelahirannya. Jika dari kelahirannya maka Adam lebih hebat daripada Yesus. Jika dari kelahirannya Melkiades lebih hebat dari Yesus. Ini adalah kesalahan lama kita yang standar. Saya setuju, kalian setuju. Ini adalah kesalahan standar kita dari menilai, tapi jika kalian membawa ukuran ini untuk melihat sebagai ukuran kalian sendiri, kalian akan kalah. Kalian akan menjadi kedua yang terbaik. Jadi apa yang menjadikannya Tuhan? Saya sedang berbicara dengan pendeta Dr. Morris dari Gereja Presbyterian di Kanada, Didi. Dia telah datang ke Afrika Selatan dalam sebuah kunjungan, dan saya telah membawa dia ke Golden Peacock di Durban. Bukan Teheran, di sini di Durban ada Merak Emas, restoran yang indah. Saya telah membawa mereka ke sana untuk makan siang. Dan sewaktu di meja makan saya memberitahu bahwa kami percaya kepada Yesus. Semua hal ini tentang rasul yang hebat dari Tuhan. Satu-satunya perbedaan yang nyata adalah ini, ketuhanan. Dan untuk itu saya mengatakan, lihatlah kita tidak memiliki otoritas. Tidak ada satupun ayat dari keseluruhan isi yang banyak dari kitab Injil. Tidak ada satupun ayat di mana kalian temukan di dalamnya dan menimbulkan kembalinya. Yesus mengatakan saya adalah Tuhan atau di mana dia mengatakan pujilah saya, tidak ada. Saya mengatakan tidak ada di dalam kitab Injil di mana dia mengatakan saya dan Tuhan adalah satu orang yang sama. Dan itu menggelitik ingatan dia. Kata-kata dari saya ini menggelitik pikiran dia. Dia bilang, dia mengatakannya. Saya bilang di mana? Saya siap untuk menerima, saya tahu kalau Yesus tidak akan pernah bohong. Jika dia bilang dia adalah Tuhan, saya siap untuk menerima bahwa dia adalah Tuhan. Jika dia bilang sembahlah saya siap menyembahnya. Saya tidak bicara mewakili saudara-saudara saya ataupun saudari-saudari saya. Karena jika ada hal semacam itu, jika Yesus membuat pernyataan seperti itu, saya akan tunduk. Tidak menyangkal. Di mana dia mengatakannya? Dia bilang tidak, dia memang mengatakannya. Saya bilang apa? Dia bilang saya dan ayah adalah satu. Yesus memang mengatakan saya dan ayah saya adalah satu. Jadi saya bertanya pada pendeta Dr. Morris Didi. Saya bilang, apa konteksnya? Hubungan kata-kata. Dia mulai memandang saya. Dia berian mati. Dia terus menatap saya. Saya bilang, kenapa Tuhan? Tidakkah Anda tahu apa konteksnya? Saya bilang, Anda tahu. Apa yang Anda kutip adalah teksnya. John chapter 10 verse 30. Teks. Saya bilang konteksnya. Teks yang bersamaan dengannya sebelum dan sesudahnya. Apa konteksnya? Dan orang itu terus menatap saya seolah-olah dia tidak mengerti bahasa Inggris. Dia bergelar Didi. Saya Didan. Lalu dia berkata, apakah Anda tahu konteksnya? Dia bertanya pada saya. Saya bilang, tentu saja saya tahu. Jadi apa konteksnya? Saya bilang, kalau begitu mari kita mulai dari John, chapter yang sama itu, chapter 10, versi 23. Lalu kita mulai. Biasanya saudara-saudaraku yang beragama Kristen, begitu Anda meminta sesuatu, mereka memiliki kitab Injil di bawah tangan mereka dan mereka mengeluarkannya. Saya bilang, singkirkanlah kitab Injil itu. Lihatlah, jika Anda mengutip, pastilah Anda tahu dengan akal sehat apa dia mengucapkan hal tersebut. Letakkan kitab Injil itu. Dia tidak punya, begitu juga saya. Jadi, apa konteks dari John? Kita mulai pada ayat 23. Bacaannya, dan Yesus berjalan di beranda Solomon, yang berarti di kuil di Yerusalem, alum. Aku tidak tahu mengapa dia sedang menggoda iblis. Berjalan sendirian, kalian tahu dia telah menghukum mereka.
Karena formalisme mereka, mereka bilang monalisme mereka pergi ke arah melanggar hukum, melupakan roh-roh, adalah sebuah kemunafikan yang baru. Generasi yang baru dari penghapus. Putih kalian tidak kentara, karena kalian generasi yang jahat. Ini adalah tulisan pada batu nisan terindah yang paling tua. Dan beberapa saat sebelum dia masuk ke dalam kuil, dia membuat sebuah cambuk. Bukan yang aneh. Dan dia mulai mencabuki orang-orang, dan dia menjungkir balikan meja penukar uang, dan membalik mata uang. Shh. Lihatlah. Ketika kalian melakukan hal seperti ini, orang-orang menganggap kalian merusak. Dan orang Yahudi tidak terburu-buru melupakan cara kalian terhadap mereka. Bagaimana kalian memperlakukan mereka, bukan hanya dia saja. Tidak ada murid yang bersama dengan dia. Kemudian dibilang, lalu datang orang-orang Yahudi kepadanya. Maksudnya mengelilingi dia. Tentu saja, mereka memiliki yang tidak melampaui batas seumur hidup. Dapat mencabut mereka keluar dari tangan saya, ayat 28. Kita mencapai vers 28 ayat 29, begitu juga tidak seorang manusia pun dapat mencabut mereka dari tangan ayah saya. Ayat 30, saya dan ayah saya adalah satu. Tak ada seorang pun yang dapat mencabutnya dari tangan saya, begitu juga tidak seorang pun yang mencabut mereka dari tangan ayah saya. Saya dan ayah saya adalah satu. Di dalam hal ini untuk melihat bahwa suatu kumpulan orang telah menerima keyakinan, saya sebagai guru, saya meyakinkan bahwa orang-orang tetap kepada kepercayaan dan Tuhan yang Maha Kuasa juga melihat bahwa orang-orang tetap kepada keyakinan, saya dan ayah saya adalah satu di dalam hal ini. Untuk meyakinkan bahwa orang tidak tersesat. Di mana dia bicara tentang dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dia Maha mengetahui segalanya, di mana? Hah? Ini adalah kesatuan. Lihatlah ayat 28, lihatlah ayat 29 dan katakan ini adalah kesatuan. Tapi orang Yahudi mereka mencari masalah. Mereka menginginkan sebelah belakang mereka. Jadi mereka mengambil batu untuk melempari dia. Jadi Yesus berkata banyak pekerjaan yang baik yang saya tunjukkan pada kalian dari ayah saya. Karena yang manakah dari semua itu kalian melempari saya. Lalu mereka berkata bukan karena hasil karya yang baik kami melempari kamu. Tapi karena pemfitnahan, membuat kufur. Karena mereka meragukan seseorang yang menjadikan dirinya Tuhan. Kamu adalah manusia dan kamu mengaku sebagai Tuhan. Oleh karena itu kami ingin membunuhmu. Kami ingin melemparimu dengan batu. Jadi Yesus berkata, tidakkah tertulis di dalam hukum kalian hukum? Kata hukum dalam bahasa Yahudi adalah kitab Taurat. Di dalam perjanjian lama, kelima buku Musa bukankah tertulis di dalam hukum kalian? Saya bilang, kamu adalah Tuhan. Dia mengutip dari 80 detik dari Sam. Di mana? Tuhan mengatakan, lihatlah kalian adalah Tuhan. Para orang Yahudi, kalian semua adalah Tuhan. Dan kalian semua adalah anak-anak dari yang tertinggi. 80 detik dari Sam. Dia mengutip. Dia mengatakan, tidakkah tertulis di dalam hukum kalian? Dia bersikap tajam. Bukankah itu juga hukum dia? Tentu saja, tapi sejak kalian menentang untuk berdebat dengan dia, dia mengatakan, lihatlah di dalam hukum kalian, bukankah tertulis yang seperti itu juga? Dan kitab tersebut tidak dapat dipecahkan, yang berarti kalian tidak bisa menyangkal. Kalian tidak bisa membantah apa yang saya katakan pada kalian. Itu ada di sana. Lihatlah. Dikatakan olehnya ketika ayah dikuduskan dan dia dikirim ke dunia, apakah itu menghina Tuhan? Karena saya mengatakan saya anak Tuhan. Dia bilang, lihatlah. Itu sama sekali bukan berarti apa-apa untuk mengatakan saya adalah anak Tuhan. Itu tidak apa-apa. Tuhan memiliki banyak sekali anak dalam Injil. Itu adalah pernyataan secara kiasan. Orang-orang saleh, saya sebut mereka sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada pernyataan yang dilebihkan. Saya tidak melebih-lebihkan. Ada banyak sekali. Dia punya anak. Itu kiasan. Tuhan tidak memperanakan. Kita semua adalah anak-anaknya. Tidak. Tidakkah tertulis di dalam hukum kalian yang seperti itu? Jadi bahkan jika saya mengatakan kalau saya adalah Tuhan, menurut sudut pandang Yahudi, tidak ada yang salah dari itu. Tapi saya hanya mengaku sebagai anak Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi mencari masalah. Tidakkah kalian dapat melihatnya? Dan jika kalian mengajaknya berkelahi, alasan saja apa bisa dipakai. Cara dia mengatakan saya adalah Tuhan. Cara dia mengatakan pujalah saya.